Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa perubahan mindset dari SMK menuju kebangkitan Indonesia sebagai ide besar untuk pendidikan vokasi Indonesia. Berdasarkan latar belakang di mana BPS merilis angka pengangguran dari lulusan SMK pada tahun 2020 mencapai 13,55%. Ini merupakan angka yang tinggi daripada jenjang pendidikan yang lainnya seperti SMA. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Nadiem Achmad Makarim meluncurkan beberapa alternatif solusi, yaitu Merdeka Belajar episode 8 dengan program SMK Pusat Keunggulan yang nantinya diharapkan lulusan itu bisa terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha, dan juga mengadakan linking match. Kemudian berikutnya yang dilakukan beliau adalah dengan melakukan program fast track SMK D2, di mana perpaduan SMK dengan program perguruan. Program ini dilakukan dalam rangka agar siswa SMK bisa terserap di dunia industri. Kita bisa melihat di sisi lain ternyata potensi negeri kita ini sangat luar biasa. Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberadaan income dari sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pertambangan. Ini merupakan modal besar sebagai sumber lapangan pekerjaan. Selain itu, ada berita yang masih hangat terkait pengelolaan kekayaan Blok Wabu yang besar di Papua. Menurut ESDM 2020, Blok Wabu itu memiliki penghasilan nyaris 300 triliun rupiah. Potensi yang sangat besar untuk negeri kita ini. Sangat miris jikalau banyak dari generasi bangsa ini yang belum mengenyam, belum bisa melakukan atau mendapatkan pekerjaan. Hasil analisis bahwasanya kita perhatikan, jangan sampai kita mengacu pada indikator keberhasilan SMK hanya terpacu pada keterserapan lulusan SMK. Kita harus memperhatikan alternatif indikator yang penting lainnya. Jangan sampai kita mengikuti Barat ya, ataupun negara-negara Barat. Kita harus memilah-milih. Karena masih banyak lahan kehidupan ekonomi yang bisa dimasuki oleh lulusan SMK selain di industri. Selain itu, kita bisa melihat lulusan SMK yang mengabdi di industri juga minim di negeri kita ini, apalagi di era digital ini yang malah meminimalisir tenaga kerja. Oleh karena itu, kita harus tetapkan indikator-indikator selain keterserapan lulusan SMK terhadap industri. Nah, kita harus menetapkan, negara kita harus menetapkan asas yang kuat, di mana asas yang kuat itu memiliki komponen utama adalah membina karakter, membina kepribadian. Jadi selain mereka memiliki keterampilan, juga memiliki karakter. Kemudian menguasai agama. Menguasai yang ketiga adalah menguasai ilmu kehidupan, iptek, sains, keterampilan, seperti vokasi ini. Sangat penting, oleh karena itu pendidikan vokasi ini dirancang menghasilkan tenaga ahli dan terampil di berbagai bidang, sehingga mereka menjadi profesional. Di negara harus fokus bagaimana mereka menjadi profesional. Bukan hanya boleh keterserapan, tetapi tidak boleh fokus ke sana. Yang harus kita kedepankan adalah bagaimana mereka menjadi profesional. Negara harus memerankan perannya sangat dominan. Tidak boleh hanya bergantung pada perusahaan, tapi negara harus memberikan fasilitas yang lebih tinggi, alat, ataupun mereka disekolahkan sampai jenjang perguruan tinggi dengan beasiswa, dengan gratis. Nah, kemudian untuk siswa SMK hendaknya tidak ikut-ikutan menurut
dirjen ya, dan SMK saat ini adalah tidak boleh ikut-ikutan memilih sekolah, memilih jurusan. Kita harus tahu passion kita, visi kita, dan paham tentang profesi yang kita akan ambil. Dan yang lebih utama, kita harus memahami bahasanya belajar itu adalah ibadah, bukan terpaksa. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu dari pendidikan, ya, ketika pemerintah sudah memprioritaskan keprofesionalan, mencetak profesionalitas untuk siswa SMK, maka kebangkitan harus ada kebangkitan industri. Kebangkitan industri itu diawali dengan optimalisasi industri mandiri. Jadi pemahaman mindset bahwasanya kita itu harus membuat sendiri, tidak meminjam dengan asing. Kita hanya dididik ya, yang saat ini ya memakai teknologi dari yang lain, kita harus mampu mandiri. Nah, sehingga kita akan melakukan loncatan teknologi. Kita tahu sekarang contohnya adalah bisa menjadi contoh adalah India dan Cina. India ya baru-baru ini kita tahu ada mereka meluncurkan satelit. Nah, di ruangan-ruangan kantor satelit itu ada AC, ada beberapa AC dan kipas angin. Ternyata di ruangannya itu buatan AC dan kipas angin itu adalah buatan India sendiri. Dan kita bisa lihat juga kendaraan-kendaraan mereka juga milik dibuat oleh mereka sendiri India. Sehingga terjadi loncatan teknologi yang besar. Cina juga seperti itu. Cina memiliki loncatan teknologi yang tinggi karena mereka tidak membuat ada traktor dari luar negeri, mereka tidak menggunakan traktor itu, dia berusaha untuk membuat. Insya Allah nantinya akan ada traktor SMK, AC SMK, handphone SMK. Di mindset bahwasanya kita harus memiliki industri mandiri, apalagi industri di dalam yang penting di dalam negara. Kemudian investasi dan kepemilikan industri itu harus ada dari internal, tidak boleh kita hutang ke luar negeri. Kita sudah hutang yang sangat besar. Oleh karena itu hendaklah negara memaksimalkan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Kalau misalkan kurang, bisa menarik pajak kepada orang-orang yang memiliki ekonomi yang tinggi. Bukan berhutang kepada luar negeri. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan pendidikan SMK menjadi lebih maju lagi, jadi loncatan Indonesia ke depannya menjadi negara adidaya yang mengayomi negara-negara yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK bisa.